barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Selamat malam Baraya, kembali saya hadir menemani malam hari Baraya tentunya di program kesayangan kita Cermis, cerita misteri Baraya. Bersama saya Kak Ahmad tentunya pada malam hari ini. Kita akan ngobrol lagi nih Baraya seputar hal-hal yang ya dianggap menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah tanda tanya, dan mungkin tak terpecahkan jawabannya ya. Oke, bisa jadi ceritanya seputar hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, ataupun juga hal-hal yang pernah menjadi sebuah fenomena ya, ataupun juga menjadi hal yang sempat viral gitu ya. Nah ini banyak ya kalau kita membicarakan tentang hal-hal yang mistis, kemudian juga penuh dengan keheranan ya gitu kan. Kadang kita heran gitu kan dengan hal yang terjadi, yang masih menemukan jawabannya gitu kan ya. Oke, kita bakalan cari tahu nih beberapa hal yang pernah viral dan sampai saat ini kadang menjadi sebuah perbincangan ya. Aku penasaran dengan yang namanya salah satu tempat namanya Segitiga Bermuda. Wah, Segitiga Bermuda. Ada yang pernah tahu Segitiga Bermuda? Ini Segitiga Bermuda kalau misalkannya kita cari tahu ya, diklik. Nah, Segitiga Bermuda ini nama suatu wilayah atau kawasan ya. Tapi sebelum aku ngobrol tentang Segitiga Bermuda, tentunya aku menyapa ya terlebih dahulu untuk Baraya yang dalam perjalanan mungkin, ataupun juga Baraya yang sedang ada di rumah lagi santai-santai di malam hari ini ya, sambil menyimak tentunya. Dan juga aku juga seperti biasa ini kedatangan fans setia Baraya yang selalu hadir ke studio ya, langsung ya menyimak langsung dan memberikan pendapat-pendapatnya gitu ya. Oke, selamat malam Kang Atan, apa kabar? Selamat malam Kang Aka, alhamdulillah kabarnya baik. Oke. Gimana malam hari ini bawa apa nih ke studio? Malam ini bawa yang dingin-dingin sih, nggak begitu panas-panas kan. Oke. Jadi yang seger-seger ya. Iya. Seger-seger ini karena kita kalau ngebahas tentang Segitiga Bermuda itu sebuah kawasan di Asia Pasifik ya. Ya benar, wilayah di bagian barat bukan Asia Pasifik. Segitiga Bermuda ini adalah sebuah wilayah di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Nah, ini banyak kisah nih. Penasaran gak nih Segitiga Bermuda nih Pasti kisahnya? Dong. Tapi sebelum aku ngebahas Segitiga Bermuda, pernah gak Kang Atan ada cerita misalkan yang jadi fenomenal nih dulu apa gitu ceritanya? Pernah gak sih di zaman-zaman baheula gitu ayat yang Kang Atan inget yang mungkin kecelakaan atau gempa atau apa nih yang sampai sekarang teh ada misterinya belum terpecahkan gitu? Tempat ya. Kalau tempat itu bentar, masih diingat-ingat ya. Ya seputar tempat jalan yang kemana ya? Yang itu aja, yang di mana di kawasan Subang itu ya. Yang sampai sekarang Tanjakan Emen ya. Tanjakan Emen. Terus kalau di kawasan kemana ke jalur timur itu di mana di apa sih namanya yang mau ke Tasik itu jalur apa ya?
Dari situ mungkin ya agak harus banyak berhati-hati seperti itu. Nah, emang tempatnya sangat sepi seperti itu. Oh, oke. Jadi apa namanya, banyak tempat nih Kang Atan atau banyak apa yang memang sampai sekarang itu menjadi misteri gitu. Jadi menjadi misteri dan belum terpecahkan. Sampai saat ini belum terpecahkan itu misteri itu gitu kan. Iya. Jadi belum terpecahkan misteri yang terjadi. Nah, ini salah satunya adalah segitiga Bermuda nih. Ya, jadi segitiga Bermuda ini adalah sebuah wilayah di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Ya. Jadi sebagai segitiga dengan titik ujung di bagian utara adalah Bermuda, Puerto Rico sebagai titik di sebelah selatan, dan Miami sebagai titik di sebelah barat. Nah, kita akan bahas ini segitiga Bermuda ini dengan hal-hal yang mitosnya ya. Coba kalau kita cari tahu, nah, mistis ya, hal-hal mistis yang berada di misterinya segitiga Bermuda ya. Oke, jadi ada 3 misteri ya, 3 misteri segitiga Bermuda yang belum terpecahkan ya. Yang pertama ini ada segitiga Bermuda ini ya dianggap menjadi misteri dunia selama bertahun-tahun. Kejadian misteri ini kerap terjadi selama ini. Nah, segitiga Bermuda kerap dianggap sebagai segitiga setan. Segitiga setan ini seorang ilmuwan dari Australia mengklaim memecahkan misteri lenyapnya pesawat. Jadi ada pesawat kalau lewat segitiga Bermuda itu langsung hilang katanya gitu. Gitu ya. Nah, ini lenyapnya pesawat Flight 19 beserta awaknya di lokasi itu. Nah, pesawat dan awaknya menghilang di udara tipis dan tidak ada puing yang pernah ditemukan, ya kan? Satu-satunya pilot berpengalaman di Flight 19 adalah Letnan Charles Taylor. Ia diduga membuat human error yang menyebabkan tragedi itu. Nah, berikut ada 3 misteri nih, ada 3 misteri ya. 3 misteri segitiga Bermuda yang belum terpecahkan. Nah, jadi misteri yang belum terpecahkan dari segitiga Bermuda ini sampai saat ini tuh jumlah pasti kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda tidak diketahui. Jadi kemana itunya kalau misalkan kebakaran ataupun ada pecah ke lautan ada puing-puingnya ya. Ini mah jumlah pasti kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda tidak diketahui. Perkiraan paling umum adalah sekitar 50 kapal atau 20 pesawat terbang. Kebayang nggak? 20 yang udah hilang di situ. Ya. Terus puing-puing banyak kapal dan pesawat yang dilaporkan hilang di wilayah tersebut hingga saat ini belum ditemukan loh. Ya, makanya ya. Terus juga ini tidak diketahui apakah hilangnya di segitiga Bermuda ini disebabkan oleh kesalahan manusia atau fenomena cuaca. Ini juga menjadi misteri ya sampai sekarang gitu kan. Tapi sampai sekarang masih jadi jalur nggak itu ke kawasan itu? Sebenarnya itu? Terlewati, makanya kan jadi gak mau orang pesawat tuh lewat situ tuh menghindari gitu kan. Nah, ini segitiga Bermuda adalah wilayah Samudra Atlantik Utara, dibatasi oleh pantai tenggara Amerika Serikat, Bermuda dan pulau-pulau di Antillen besar. Ini di ininya ya, di wilayahnya ini. Nah, wilayah tersebut memiliki bentuk segitiga yang samar-samar, kayak kalau dilihat dari kayak segitiga samar-samar gitu. Betul. Nah, ya, segitiga Bermuda tidak muncul di peta dunia manapun. Nah, kan. Kemudian juga US Board on Geographic Names tidak mengakui segitiga Bermuda sebagai wilayah resmi Samudra Atlantik katanya. Terus juga meskipun laporan tentang kejadian yang tidak dapat dijelaskan di wilayah tersebut berasal dari pertengahan abad ke-19. Jadi abad ke-19 ya. Segitiga Bermuda itu tidak digunakan sampai tahun 1964. Frasa tersebut pertama kali muncul di sebuah artikel media cetak yang ditulis oleh seseorang ini menggunakan frasa tersebut. Jadi nama segitiga Bermuda itu tidak digunakan sampai tahun 1964 itu. Nah, kemudian terlepas dari reputasinya nih, insiden penghilangnya
penghilangan nih pesawat-pesawat di segitiga Bermuda ini sebenarnya tidak tinggi, frekuensi tidak lebih besar dari wilayah yang sebanding di Samudra Atlantik. Nah, jadi pernah juga katanya segitiga Bermuda ini salah satu jalur pelayaran gitu kan. Nah, tapi juga segitiga Bermuda ini sering mengalami badai tropis dan angin topan katanya gitu. Tapi ada juga katanya yang mengatakan segitiga Bermuda ini tempat nanti katanya Dajjal keluar. Pernah dengar nggak? Belum, baru tahu ya. Belum. Nih coba ya kita coba cari tahu Dajjal dan segitiga Bermuda, karena ini tuh dulu tuh pernah jadi ini nih. Aku baca ya. Benarkah Dajjal muncul di segitiga Bermuda? Ini banyak banget nih. Ya, jadi ya itu tadi segitiga Bermuda ini ada. Nah, ini coba ya kita cari tahu nih. Kalau di sebagian berpendapat nih yang menyebar bahwa Dajjal sedang berada di segitiga Bermuda dan akan muncul dari tempat tersebut. Nah, ditambahkan lagi fakta bahwa banyak kejadian aneh di segitiga Bermuda, itu banyak pesawat yang jatuh dan banyak kapal yang hilang ketika melewati daerah tersebut. Nah, ini kira-kira Kang Atan percaya nggak sih kalau Dajjal itu akan datangnya dari segitiga Bermuda? Percaya nggak percaya tentunya ya. Tapi sebenarnya ini tidak ada dalil sebenarnya kalau kita sebagai umat Muslim ya. Yang mengatakan secara jelas gitu ya, Dajjal itu akan muncul dari segitiga Bermuda gitu. Tapi memang memang itu menjadi perbincangan gitu, perbincangan yang populer gitu ya. Salah satunya itu adalah tempat itu. Oke Baraya, sedikit saja ya ulasan tentang segitiga Bermuda ini. Barangkali Baraya mau menambahkan di komentar ya segitiga Bermuda ini ya, karena memang sempat terjadi kontroversi sih. Aku juga gak mau lebih dalam ngebahasnya, karena terjadi perdebatan sih kalau ngebahas itu gitu kan. Tapi yang jelas ya itu salah satu tempat yang memang menjadi misteri sampai sekarang gitu kan. Ya, jadi itu sebenarnya kenapa dan ada apa ya dengan tempat bisa terjadi itu seperti itu ya. Kalau mungkin kalau dulu di Indonesia ada apa Gunung Salak ya. Oh, Gunung Salak. Gunung Salak ini juga yang pernah banyak ini ya, banyak misterinya juga. Gunung Salak, ada kecelakaan pesawat juga di Gunung Salak. Dan lama itu kan evakuasinya ya. Terus juga kayak misterinya banyak nih, misteri Gunung Salak. Betul. Katanya juga ini ada cerita harta karun terkubur di Gunung Salak. Ini banyak ya. Jadi kalau yang nggak tahu, Gunung Salak itu adanya di Bogor. Nah, jadi betul. Katanya kalau misalkan yang di Gunung Salak ini ada cerita harta karun yang terkubur, dan juga suka ada suara mistis gamelan. Iya. Jadi kayak Gunung Salak ini di Bogor memiliki view yang indah serta memanjakan mata ya. Banyak sekali tapi cerita horor dan kejadian janggal yang ada di tempat ini gitu ya. Nah, di Gunung Salak ini terdapat misteri lain, yaitu masih belum terpecahkan. Yaitu terdapat gaya atau anomali magnetik kuat dan mampu membuat pesawat terbang terperosok hingga hilang navigasi. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Jadi banyak kejadian yang melibatkan pesawat terbang di Gunung Salak. Kasusnya pesawat terbang yang melintasi kawasan ini akan kehilangan arah dan kehilangan kendali dari radar pemantau dan tiba-tiba ditemukan terjatuh di lembah Gunung Salak. Contohnya adalah kasus pesawat Sukhoi Superjet 100 yang terjadi pada tahun 2012 yang menyebabkan 45 korban tewas, warga negara Indonesia dan warga negara asing. Menurut ahli, Gunung Salak menyimpan anomali magnetik yang cukup kuat, seperti segitiga Bermuda, sehingga membuat pesawat yang melintas hilang kendali dan membuat sinyal kompas tidak berfungsi dan menyebabkan insiden hilangnya pesawat secara mendadak. Itu mungkin ada daya magnet, daya tarik ya. Itu ya. Asalnya harus ke kiri, dia ke kanan, muter lagi. Kadang ada yang seperti itu katanya di situ. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, kayak terperangkap ya. Betul. Oke.
Kemudian juga ini ada misteri harta karun yang terkubur nih. Jadi saat Jepang masuk ke Indonesia di tahun 1942, ini Belanda memiliki inisiatif untuk mengubur kekayaan mereka di Gunung Salak agar kekayaan tersebut tidak diketahui dan dirampas oleh pihak Jepang. Mereka berencana untuk menggali harta di Gunung Salak tersebut setelah Jepang menyerah dan angkat kaki dari Nusantara. Nah, namun di Kang Atan dan di Jawa Barat ya, faktanya setelah Indonesia merdeka justru Belanda sulit kembali menguasai Indonesia dan menggali kekayaan mereka di Gunung Salak. Akhirnya mereka pun meninggalkan bumi pertiwi tanpa kekayaan sedikit pun. Nah, berarti emang ada mungkin ya. Ayo atuh. Mbak De, moal. Sarariun ngagali ku panangan dek iraha menangna gitu ya. Jadi itu makan meureun mitos juga ya. Apakah itu fakta atau bukan gitu. Tapi selanjutnya juga ini ada misteri lagi. Apa tuh? Nah, ini ada kampung setan. Kampung setan. Nah, jadi kisahnya katanya ada kampung bukan ada kampung setan di Gunung Salak. Oh gitu. Gitu. Tapi itulah ya Badaya, namanya juga misteri, mitos gitu ya, yang memang boleh percaya boleh tidak gitu ya. Oke Baraya, kalau begitu terima kasih yang sekali lagi yang sudah menyimak seluruh program-program dari Baraya Kita Official ya. Baik itu ada cerita misteri, ada ya Cermis Baraya, Coffee Break, dan juga tentunya dongeng Sunda, ada juga podcast-podcast bersama dengan bintang tamu lainnya ya. Oke, kalau begitu Baraya selamat istirahat, sampai ketemu dengan saya di Cermis berikutnya. Terima kasih dan selamat malam. Demikian Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com